Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI Cikunang, Bapak serta Ibu Guru yang kami banggakan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan-sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP JAT, kemudian Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI Cikunang, dan selanjutnya Bapak Pengawas Bina, dan terakhir penutup. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuk kepada acara pertama yaitu pembukaan. Alhamdulillah telah saya buka sendiri. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yang Terhormat Bapak Ustadz Hizki kami. Persilahkan. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Bina Bapak Haji Asep SPD MPD, yang terhormat Bapak Hadi Susila SH Kepala Sekolah SMP PGRI Cikunang, yang terhormat Dewan Guru sekalian yang kami muliakan. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita bisa maju bersama. Pak Hadi semakin di depan kayak Yamaha, kita selalu di hati kayak Honda ya. Kemudian selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP SPGRI Cikunang kepada Yang Terhormat Bapak Hadi Sumadiri JSH SPD kami. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan lahir dan batin sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di forum yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bersama yang kita curahkan dari jalan Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan di umur akhir kita diberikan syafaat dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Dan saya mengikuti ini guru saya dan juga mentor saya. Tanpa beliau mungkin saya juga tidak akan masuk sekolah program waktu itu Pak Ustadz. Karena dengan dukungan dan motivasi beliau lah, alhamdulillah saya juga bisa masuk ke dalam angkatan kedua ya. Ini guru saya dan juga kalau senior yang pasti orang tua ini ya sesepuh mengingat gitu ya. Saya bagus pengawas pembina di SMPZ, sebelumnya pengawas pembina di SMP PGRI Cikunang. Maksudnya bukan untuk menggurui, tapi kita datang ke sini yang pertama untuk bersilaturahmi dan berbagi praktik baik, pengalaman kami yang mungkin diberikan kesempatan lebih dahulu untuk mengenal tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan kurikulum mereka khususnya, dan juga transformasi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas Bina SMP JAT, sekaligus mohon kiranya Bapak berkenan untuk membuka acara kegiatan hari ini kepada Yang Terhormat Bapak Haji Asep Agus Nurma Effendi SPD MPD kami. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sholli wa yassir dilaksanakan pengimpasan dengan berbagai informasi dan masukan dari khususnya Bapak Kepala Sekolah SMP
Edi, Bapak Adi ya, kepada pada waktu sebelumnya itu Bapak Rifan ya, berbagai informasi namanya terkena imbasnya. Nah, mungkin itu sebagai penambahan untuk mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, silaturahmi ini dapat terus mengikat dan memperdalam tali silaturahmi, saling berbagi, saling mengisi, saling bertukar informasi di sini. Dalam arti bukan untuk menggurui darinya juga ya, bukan untuk menggurui, tapi di sini kita saling berbagi. Mungkin ada hal-hal di dalam praktik baik ini, praktik positif ini, mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan kelancaran dan mendapatkan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, acara pengibasan atau kegiatan pengibasan dari Sekolah Penggerak SMP PGRI Cugenang kepada SMP JAT Cugenang saya katakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izin saya masuk ke materi yang pertama, dari sesi pertama, nanti sesi keduanya tentang PNM. Ini sudah tadi diulas oleh Pak Asep, juga saya tadi sudah mengulas sedikit bahwa program sekolah penggerak itu salah satunya di akhirnya itu harus ada pengibasan ke sekolah penggerak. Karena untuk apa? Bukan untuk kebaikan anak, bukan untuk sombong, ataupun bukan untuk jadi keren sendiri. Karena memang program sekolah penggerak ini dijadikan sebuah katalis perubahan ataupun katalis untuk merealisasikan visi pendidikan Indonesia khususnya yang di dalamnya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan sekali lagi disclaimer, kami berkunjung bukan untuk menggurui, tapi kami hanya berbagi saja dan bersilaturahmi untuk kebaikan pendidikan di Indonesia. Yang Bapak Ibu bisa dilihat, kalau untuk kolaborasinya itu 30%, aksi nyatanya aksi nyata 60%, untuk aktivitasnya eksplorasi pasiennya cuma 10% saja. Karena nanti kebaikan selainnya itu adalah mengisi lembar kerja, tapi punten sanes karena melan atau mengerjai, bukan mengerjai karena memang kita membutuhkan nanti untuk apa ya, seperti itu. Nah, ini cakupannya kembali kalau tidak salah apalagi pemilihan ini yang optimalisasi PNM, tapi kita akan ulas semuanya ini sebelum. Mudah-mudahan waktunya cukup juga karena tidak terlalu banyak. Nanti fokusnya mungkin akan ada di poin kedua tentang optimalisasi PNM. Lanjut. Nah, sebelumnya saya ingin membuat kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu silakan nanti ada link yang bisa diisi Bapak Ibu ya oleh Bapak Ibu untuk kenyamanan kegiatan ini. Contohnya misalkan kesepakatan kelasnya, kesepakatan kelas itu aturan tapi bukan aturan yang bagaimana, aturan yang sedikit aja biar nanti pelaksanaannya nyaman dan juga bisa beraktivitas dengan leluasa gitu. Enggak, contohnya misalkan mematikan suara atau nada ponsel, itu contohnya. Sisanya maka Bapak Ibu yang menentukan sebagai yang berperan sebagai peserta di sini gitu. Bapak Ibu, komunitas praktis itu merupakan wadah kolaborasi dalam mencari solusi paling efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai macam tantangan, kendala, permasalahan, bahkan sampai mencari solusi yang paling baik untuk kemajuan sekolah masing-masing. Lanjut begitu. Secara umum, Bapak Ibu, komunitas praktis ini dikenalkan di tahun 2021 sebetulnya. Yang pertama itu bukan dikasih ke sekolah penggerak, tapi dikasih ke guru penggerak. Guru penggerak dulu yang dikasih materi tentang komunitas praktis ini. Baru tahun 2022 baru disosialisasikan kepada sekolah penggerak. Apa itu komunitas praktisi? Di sini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu. Komunitas praktisi itu merupakan wadah belajar antara kepala sekolah dengan guru ataupun dengan warga sekolah yang lain yang ada di sekolah dan memiliki peran serta di sekolah. Untuk apa? Untuk berbagi praktik baik. Seperti tadi kan dicontohkan
bahkan seorang Ibu Siti kebingungan untuk meningkatkan kompetensinya, untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal mengajar. Karena apa? Karena tidak ada wadah untuk berbagi keluh kesah tentang mengajar tentunya ya, bukan tentang urusan dapur, tapi berbagi keluh kesah bagaimana cara mengajar yang efektif, tidak membosankan sehingga membuat pembelajaran yang menarik. Nah, dalam komunitas praktisi itu diwadahi atau diakomodir para guru untuk melakukan sebuah aktivitas berbagi praktik baik, dan juga termasuk salah satunya tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dari guru tersebut, termasuk di dalamnya ada implementasi dari guru. Dan bagaimana caranya di dalamnya alurnya, prosesnya sebuah komunitas itu. Di sini yang harus kita ingatkan bahwa proses belajar di komunitas itu merupakan suatu siklus yang diulang-ulang. Suatu siklus yang diulang-ulang artinya dalam hal merancang, melakukan, menuju kembali rencana belajar baik kelas sekolah maupun guru. Jadi ada siklus. Bisa dicontohkan misalkan yang pertama membentuk kelompok belajar, membentuk kelompok komunitas praktisinya. Lalu nanti merefleksikan dan menjalankan apa saja yang akan dilakukan. Di sini ada dialog Bapak Ibu. Tidak harus seperti komunitas seperti ini, tapi bisa juga nanti dialog, diskusi, ya. Tapi ada hal-hal yang akan kita bahas. Nah, kita capai, ada capaian sasaran-sasaran. Nah, nanti setelah itu menyusun rencana belajar, baik itu kepala sekolah maupun guru, atau rencana kerja baik sekolah, kepala sekolah maupun guru. Setelah itu baru diimplementasikan, tapi jangan lupa pada saat diimplementasikan kita harus melakukan sebuah observasi. Nah, ini alur pengembangannya untuk komunitas praktisi di sekolah. Yang pertama adalah di tahap menitis, nanti masuk ke tahap menemukan, dan yang terakhir tahap merawat. Tahap menitis bagaimana? Ya, tentunya membentuk dulu komunitas praktisinya di sekolah, menyusun jadwalnya, siapa saja orangnya, dan lain-lain. Nah, lalu tahap menumbuhkan itu merupakan tahap di mana komunitas praktis sudah menjadi agenda rutin, sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi kalau misalkan kita nggak kumpul dulu seperti ada yang kalau sudah seperti itu berarti sudah terbentuk dan sudah masuk ke tahap. Di akhir ada tahap merawat berkelanjutan. Nah, sudah di tahap ini selain menjadi rutinitas di satuan pendidikan, di tahap ini juga bisa berbagi pengetahuan atau praktik baik ke sekolah baik. Seperti itu. Itu sudah ada di tahap merawat berkelanjutan. Mungkin itu materinya yang bisa saya sampaikan di sesi yang baru. Kurikulum Merdeka Belajar dan perencanaan pembelajaran juga asesmen pembelajaran itu wajib. Sisanya nanti bawa lagi unikat pelan-pelan, terus. Nah, ini perencanaan berbasis data, rapat pernikahan sebagai sumber data perencanaan. Ini juga sama, perencanaan berbasis data. Gak apa-apa, ini sudah mana aja dulu. Tapi kalau bisa yang ini, kali ini kan 1, 2, 3 ya berurutan. Kalau bisa yang satu tema dulu gitu. Kalau yang sudah seperti ini pengembangannya dari ini. Dan materinya abstrak, ya ini juga video. YouTube itu kan punya batasan apa? Upload-nya, time-nya, waktunya pasti dibatasi. Tapi ini yang lengkapnya di bawahnya. Ada di sini video inspirasi. Mana tadi? Nah, di sini Bapak Ibu ada video-video ini ide praktik pembelajaran, ide praktik asesmen, ada ide praktik refleksi. Kita salah satu contoh misalkan pembelajaran. Di sini ada video-video, berapa video ya? Kurang lebih 11 ya? 11 video. Buka lama ya? Nah, di sini ada di ruang kolaborasi. Saya mau kerjasamanya itu Bapak Ibu juga sambil santai
bisa diisi ya di ruang kolaborasi. Nah, kita masuk ke ini Bapak Ibu adalah lembar kerjanya, tapi jangan lupa dikerjakan Bapak Ibu. Kenapa jangan lupa dikerjakan? Karena Bapak Ibu harus nonton dulu. Saya ajak Bapak Ibu untuk menonton sebuah video. Video ini saya ambil dari salah satu topik yang ada di PMM. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ingin lebih detail, kita sendiri di PMM masih. Ya. Ini hanya satu saja. Silakan dibuka. Aduh, siang-siang sudah panas, pusing lagi. Nah, ada apa Bu?